各位同学，大家好. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di modul ketiga. Kali ini kita akan mempelajari changjian de chengwei, panggilan yang biasa sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam modul ketiga ini kita akan mempelajari bab 5 yang berjudul Ni shi mu xiansheng ma? Apakah Anda adalah tuanmu? Di sini kita melihat dialognya itu paling kiri kita melihat ada seorang tokoh yang memakai topi ya. Dia adalah seorang kurir. Kurir dalam bahasa Mandarin disebut juga dengan You Di Yuan. Nah, jadi You Di Yuan bukan namanya tapi profesinya, seorang kurir. Dia bertanya, "Qing wen, nin shi mu xiansheng ma?" Permisi tanya, apakah Anda adalah Mr. Mu? Apakah Anda adalah tuanmu? Kemudian Lin Mu menjawab, "Wo bu shi, ta xing Mu." Oh, bukan saya. Dia yang bermarga Mu atau dia yang family name-nya Mu. Kemudian kurir itu menghampiri orang tersebut dan bertanya, "Mu xiansheng, zhe shi nin de kuai di." Tuanmu, ini adalah paket Anda. Kemudian Mr. Mu menjawab dengan berkata, "Dui bu qi, zhe bu shi wo de kuai di." Maaf, ini bukan paket saya. Kemudian kurir itu mulai berteriak dan mencari. "Qing wen, shui shi Mu Lin?" Permisi tanya, di sini siapa yang bernama Mu Lin? Kemudian orang yang berkacamata itu, Lin Mu, datang lagi ke tempat dia. "Wo jiao Lin Mu, bu shi Mu Lin." Saya bernama Lin Mu dan bukan dipanggil dengan Mu Lin. Ya. Itu cara sebut nama Mandarin dengan cara sebut nama Indonesia atau nama Inggris itu berbeda. Mu itu adalah nickname-nya, Lin adalah family name-nya. Maka si kurir itu salah menyebutkan dan berpikir bahwa karena family name-nya itu Lin, maka dia dipanggil dengan Mu Lin. Maka Lin Mu meralat dengan berkata, "Wo jiao Lin Mu, bu shi Mu Lin." 这是我的快递, ini adalah paket saya. Ya, nah jadi di sini ada kesalahpahaman dalam memanggil nama. Nah, si kurirnya mulai meminta maaf dan berkata, "Dui bu qi, Lin xiansheng." Maafkan saya, Mr. Lin. Mei guanxi, tidak apa-apa. Kemudian kalau kita ingin berpisah, kita boleh menyebutkan zaijian, yang artinya sampai jumpa, zaijian. Kosakata yang kita pelajari di dalam topik kali ini adalah, ikuti Lause baca ya. You Di Yuan, Qing wen, xiansheng ma bu de kuai di, dui bu qi, mei guanxi, zaijian. Dalam bertanya, biasanya kita suka mengawali kata tanya kita dengan berkata "Qing wen" yang memiliki arti kata "excuse me" atau "may I ask the question, a question." Jadi apakah saya boleh bertanya gitu ya. Dia biasanya mengawali dengan kata "Qing wen." Contoh kalimatnya seperti di bawah ini. "Qing wen, nin shi Mu xiansheng ma?" Kemudian kita juga boleh membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata ma. Kata ma di sini biasanya dalam bahasa Indonesia artinya katanya bukan. Jadi di depannya itu ada kalimat positifnya. Misalnya Anda bermargali gitu ya. Nah kemudian ditambahin kata bukan di belakangnya jadi kata tanya. Anda bermargali bukan? Bahasa Mandarin kita bisa pakai juga. Tapi dalam bahasa Mandarin kita pakai kata ma ditaruh di akhir kalimat. Contohnya, "Nin shi Mu xiansheng ma?" Apakah Anda adalah Mr. Mu? Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita juga mempelajari te, di mana te adalah partikel yang dipakai untuk menambahkan atribut di dalam sebuah kata benda. Nah, jadi di sini kita melihat ada kata 这是您的快递. Sebenarnya subjeknya adalah 这, predikatnya 是, kemudian objeknya adalah 快递. Namun kata kuai di yang paket ini dia memiliki atribut. Atributnya nin yang artinya paket Anda gitu loh. Nah kemudian di bawahnya juga ada kata wo de papa. Papa adalah kata bendanya, wo adalah atribut. Maka di tengah-tengah antara atribut dan kata bendanya itu harus diletakkan kata te, wo de papa.
Kalau kita ingin mengatakan kalimat negatif, kita cukup menambahkan kata pu di depan verb. Di sini contoh kalimatnya, 这不是我的快递. Ini bukan paket saya. Kemudian di bab 6 kita mempelajari topik yang berjudul 他是王经理. Nah, ini cara sapaan yang lebih dalam lagi ya daripada bab 5. Contohnya ada apa aja? Kita lihat kosakatanya ada 小姐, 女士, 老师, 经理, 大夫. Yuk kita lihat. Contohnya 穆先生, ya, 林先生. Ini ada dua panggilan, yang satu 穆先生, yang satu 林先生. Ternyata dia ada revisi. Kalau dia itu bukan Mr. Mu, tapi dia itu adalah Mr. Lin. Nah, contohnya pertanyaannya, 他是穆先生吗? Apakah dia Mr. Mu? 他不是穆先生, 他是林先生. Dia bukan Mr. Mu, tapi dia adalah Mr. Lin. Contoh lainnya lagi, Wang 先生 dan Li 先生. 他是王先生吗? 他不是王先生, 他是李先生. Berarti dia bukan Mr. Wang, tapi dia adalah Mr. Li. Kalau untuk gadis atau nona, orang yang belum menikah, kita bisa pakai kata 小姐 untuk sebutan mereka. 她是于小姐吗? 她不是于小姐, 她是刘小姐. Dia bukan nona Yu, dia adalah nona Liu, seperti itu. 女士 adalah sebutan untuk perempuan yang sudah menikah. Atau kita boleh bilang nyonya. Contohnya, 她是孙女士吗? Dia adalah nyonya Sun, bukan? 她不是孙女士, 她是李女士. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu profesi dia atau pekerjaan dia apa, kita tidak perlu menggunakan kata Mister, Nona, Nyonya. Kita cukup menyebutkan profesi dia diikuti dengan family name-nya. Contohnya Zhang Laoshi. 他是张老师吗? Apakah dia guru Zhang? 他不是张老师, 他是刘老师. Dia bukan guru Zhang, tapi dia guru Liu. Ya. Nah, ini profesi lainnya lagi. Contohnya 经理, yang artinya manager. 他是马经理吗? Apakah dia manager Ma? 他不是马经理, 他是王经理. Dia bukan manager Ma, tapi dia adalah manager Wang. 大夫 adalah sebutan dokter yang dipakai di negara China. Tapi ada sebutan dokter lagi, satu lagi yang kita sebut dengan Yisheng. Bedanya Taifu sama Yisheng, sebenarnya dua-duanya artinya dokter. Perbedaannya Taifu bisa mengobati dengan gaya pengobatan tradisional, misalnya seperti akupuntur. Sedangkan Yisheng itu biasanya pengobatan menggunakan pengobatan yang modern, ya, infus, disuntik dan sebagainya. Nah, di sini ada Ting Taifu dan Yu Taifu. 他是丁大夫吗? Apakah dia dokter Ting? 他不是丁大夫, 他是于大夫. Dia bukan dokter Ting, tapi dia adalah dokter Yu. Nah, itu yang kita pelajari di dalam modul ketiga. Gimana? Sudah bisa bukan? Kita akan ketemu lagi di modul berikutnya. Sampai jumpa!